Pemeriksaan terus dilakukan pemirsa untuk menyingkap tabir kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Senin pagi tim khusus Polri mendatangi rumah singgah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Rencananya tim khusus juga akan memaparkan pendalaman soal uji balistik oleh tim laboratorium forensik Polri. Ya, ini kami belum bisa menilai apakah sesuai atau tidak, tapi jelas bahwa pistol, peluru, residu, dan yang lain sebagainya yang terkait dengan hal itu kami akan gali keterangannya minggu depan. Komisioner Komnas HAM Hoirul Polri. Lantas dengan pendalaman uji balistik ini, akankah tabir gelap hilangnya nyawa Brigadir Joshua akan segera terang benderang? Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya pemirsa dikatakan Brigadir J tewas akibat kontak tembak dengan Baradae. Seluruh tembakan yang diarahkan ke Baradae ke Brigadir J tepat sasaran. Sementara tembakan yang dilepaskan Brigadir J ke Baradae semuanya meleset alias tidak ada yang mengenai sasaran. Bagaimana sebenarnya cara Brigadir J merespon tembakan dari Baradae sehingga semua tembakan yang meleset pemirsa? Akankah uji balistik itu bisa mengungkap misteri ini? Untuk membahasnya saat ini bersama kami telah bergabung 3 orang narasumber, yaitu ada Kabar Reskrim tahun 2008 hingga 2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kemudian juga kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dan juga kuasa hukum dari istri Irjen Pol Verdi Sambo, Arman Hanis. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang Mbak Tisa, selamat petang Pak Arman, selamat petang Pak Kamarudin. Baik, pertama saya ingin ke Pak Kamarudin terlebih dahulu. Dari informasi yang didapatkan oleh kuasa hukum, sebetulnya dari mana arah tembakan ini mengarah ke tubuh Brigadir J, kemudian informasi apa saja yang mungkin sudah didapatkan bocorannya oleh pihak keluarga atas uji balistik hari ini? Pak Kamarudin.
Baik, terima kasih. Pertama, saya dari dulu menolak dengan tegas kalau dikatakan tembak-menembak. Apalagi setelah saya melihat prarekonstruksi yang dilakukan oleh Polri. Kenapa saya menolak? Karena pertama, rencana pembunuhan itu sudah terucap sejak bulan Juni. Atau rencana pembunuhan berencana. Yang kedua, hingga di hari terakhir di tanggal 7 Juli 2022, tepatnya di Magelang, ancaman pembunuhan itu masih nyata. Kemudian sehari kemudian barulah dia dibunuh. Nah, itu yang pertama ya, itu fakta dan ada rekaman jejak elektronik. Nah, yang kedua itu bahwa dikatakan tembak menembak. Kalau tembak menembak apalagi dari lantai 2 ke lantai 1 tentu berhadap-hadapan. Tetapi yang kena adalah dari belakang kepala tembus ke hidung berdasarkan laporan dokter yang ikut mengotopsi dalam hal otopsi kedua dan atau visum repertum kedua pada tanggal 27 Juli 2022 di Sungai Bahar, Jambi sana. Yang ketiga, tembakannya itu juga ada dari bawah leher tembus ke bibir kiri bawah. Nah, yang berikutnya tembakan itu ada juga di tangan kiri di pergelangan bawah tembus juga dari bagian perut tangan lengan bawah ke kiri. Nah, kemudian yang berikutnya dari depan datar dada kiri tembus ke belakang. Itu tembakan 4 peluru. Di luar tembakan 4 peluru ini masih ada luka lain atau lubang lain. Misalnya pertama itu di bawah mata kanan ada beberapa robekan, kemudian di atas mata. Kemudian selain itu masih ada di sebelah kanan bahu atau ada luka terbuka yang juga diambil sampelnya oleh dokter forensik untuk diuji. Yang berikutnya rusuk kiri maupun rusuk kanan di dekat dada itu membiru atau diduga lebam-lebam. Yang berikutnya patah tangan, yaitu patah tangan kiri. Siapa yang mematahkan kita tidak tahu. Kemudian jari kiri, kelingking kiri, jari manis maupun jari kelingking itu patah-patah dan menyebabkan luka pada jari manis. Kemudian di kaki kiri di lipatan dengkul itu ada lebam-lebam dan menyebabkan resapan darah. Entah siapa pelakunya, yang jelas bukan karena peluru. Kemudian di kaki kiri di pergelangannya juga ada luka bolong ke dalam, entah peluru siapa lagi itu atau senjata tajam siapa kita nggak tahu, masih diuji dan diambil sampelnya. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Pak, dan yang lebih tragis lagi, otaknya itu yang lebih tragis lagi, otaknya almarhum Brigadir J pindah dari kepala ada di dalam bahu atau di dalam bagian perut. Kemudian pankreas bisa hilang atau tidak tampak, demikian juga kantong kemih. Kemana ini pankreas dan kantong kemihnya? Ini masih misteri. Nah, ini kami nanti juga akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan orang-orang yang diduga menyebabkan hilangnya pankreas maupun kantong kemih ini, kan begitu. Terima kasih, lanjut. Ya Pak, ini soal kepala yang isi kepalanya kata Bapak ke bahu, itu apa? Penjelasannya apa mungkin yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Kemudian juga tembakan dari belakang yang tembus ke bagian kepala, itu penjelasannya seperti apa yang mungkin didapatkan Pak? Jadi penjelasannya, ini kan terjadi terus negosiasi dengan penyidik utama Bareskrim Polri. Awalnya kami diizinkan penasihat hukum keluarga untuk ikut di ruang otopsi. Kemudian berkembang menjadi hanya sebatas melihat di CCTV. Kemudian pada rapat terakhir offline menjelang tanggal 27 atau tepatnya antara 26-27 terjadi pergeseran bahwa yang boleh melihat hanyalah yang berprofesi di bidang dokter atau medis, sehingga kami malam itu harus berusaha mencarikan orang yang berprofesi dokter dan medis, sehingga kami dapatkanlah itu Herlina Lubis dengan gelar magister kesehatan, pemilik klinik di sana. Kemudian kami dapatkan lagi dokter atau dokter Martina Aritonang Raja Guguk. Mereka lah yang mewakili kita sebagai ambasador atau sebagai duta kita untuk mewakili keluarga dan penasihat hukum masuk ke ruang OK atau ruang otopsi itu, dan mereka di sana bekerja bersama-sama dengan ahli forensik. Kemudian berdasarkan hasil pekerjaan mereka di sana dicatatkanlah apa yang mereka saksikan berdasarkan kesepakatan mereka di situ, dan segera setelah pemakaman saya mintakan untuk dibuatkan laporan tertulis, kemudian diaktekan secara notaris. Dari akta notaris inilah satu persatu saya bacakan, yaitu diketahui bahwa
otaknya yang tadinya di kepala sudah ada di di bagian dada, kemudian organ-organ lainnya diduga hilang, yaitu seperti pankreas dan kantong kemih tidak ditemukan begitu. Hilang sebelum dikuburkan, begitu ya Pak ya? Sebelum dimakamkan pertama kali. Pada saat otopsi kedua ketahuan ya. Artinya sudah terjadi penguburan yang pertama, kemudian setelah 19 hari digali, setelah digali diotopsi ulang atau di visum et repertum ulang juga. Nah, kemudian ketika dibuka itu organ-organnya tidak ditemukan pankreas maupun kantong kemihnya. Oke, baik. Nanti perbincangan akan kita lanjutkan kembali, tapi usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.